Kalau kita bicara soal psikologis bawahan terhadap atasan, Pak, itu seperti apa? Karena kalau kita bicara soal apa yang disampaikan saksi di persidangan, saksi sampai menyatakan bahwa tidak pernah ada satupun orang yang melawan perintah dari seorang Verdi Sambo. Ada juga bahkan saksi yang menyatakan, saya takut sama Verdi Sambo. Itu kenapa kemudian harus diikuti saat itu? Ya mungkin kurang beberapa begini. Kalau zaman-zaman ABRI dulu kita kan ada Santi Haji, Santi Karma, itu arahan pimpinan, arahan-arahan pada satu upacara itu harus sampaikan bahwa tidak perlu takut pada seseorang. Takut itu sama ya satu sama Allah Subhanahu wa taala, sama Tuhan. Yang kedua sama hukum, sama undang-undang yang ada. Itu aja. Takut sama manusia buat apa gitu. Takut sama setan mungkin masih ada ya. Takut sama manusia apa yang harus takuti? Apa yang takuti manusia itu gitu aja. Oke, tapi kalau misalnya mereka sampai menyatakan bahwa ini adalah perintah atasan yang memang harus diikuti dan ini kemudian dikuatkan dari apa yang menjadi pembelaan mereka di persidangan, sejauh mana sih Pak batasan ini adalah instruksi atasan yang resmi atau tidak resmi? Ya, bagi saya instruksi manusia itu kebetulan jadi atasan kalau bertentangan dengan undang-undang atau hukum ya serasa nggak usah diikuti lah. Itu kan bisa ditolak. Jadi nggak usah takut risiko sanksi. Saya aja waktu Kapolda Sulawesi Tengah dicopot juga itu risiko nggak ada masalah, bisa sampai bintang 3 Wakapolri kok. Itu aja. Oke, artinya seharusnya ada perlawanan yang bisa dilakukan seorang anak buah jika memang instruksinya itu melawan hukum, begitu kira-kira ya Pak? Ya, cuma secara etis lah, mohon izin Pak, kami tidak bisa laksanakan. Ya, misalnya kita disuruh pimpinan, kamu tagih utang saya ke sana nih, saya punya utang orang itu. Ya jangan dilaksanakan, nagih utang bukan tugas pokok polisi kan gitu. Nah, seperti itu. Kalau saya dipukul sama orang nih, siap komandan laporan dulu, nanti kami ikut bantu nangani. Ini seperti itu kan sudah ada mekanismenya. Jadi jangan keluar dari norma aturan yang sudah diatur dalam peraturan-peraturan kepolisian atau peraturan Kapolri dan sebagainya. Itu kan kalau untuk atasan dan bawahan secara struktural, tapi kalau fungsi mereka sebagai pengawal dan ajudan yang melekat begitu Pak, bagaimana Pak teknisnya untuk kemudian bisa melawan instruksi dari atasannya? Ya sampaikannya tidak sependapat, saya bilang gini, risiko paling dimutasi. Dimutasi kemana sih? Ya kalau Indonesia kan dimutasi nggak mungkin keluar Indonesia, ya kan, kecuali jadi atasan kepolisian. Ya, jadi ya selalu ditanamkan dalam pendidikan pembentukan polisi bahwa perintah atasan itu tidak harus dilaksanakan. Sama dengan Satya Prabu di Catur Prastya itu ya. Satya Prabu itu setia kepada negara dan pimpinan negara. Pimpinan negara siapa ya? Presiden, pimpinan negara loh ya. Beda dengan pimpinan pemerintah misalnya gitu. Harus disampaikan pimpinan negara itu ya harus diikuti gitu. Sebagai pimpinan negara sekali lagi ya saya katakan.